Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi tentang konsep konsumsi dalam Al-Quran dan perilaku konsumsi Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Hasnatang selaku pemateri pertama dan saudari Putri Rifa selaku pemateri kedua. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Konsep konsumsi dalam Al-Quran dan perilaku konsumsi Islam. Teori konsumsi Islam dibangun berdasarkan syariah Islam. Adapun landasan bagi konsumsi dalam Islam memiliki pandangan yang dimana semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah sebagai pemilik mutlak. Namun, apa yang dimiliki Allah menjadi anugerah-anugerah yang menjadi milik semua manusia. Dengan demikian, semua anugerah tersebut boleh dikelola dan dikonsumsi manusia menurut keinginan manusia tersebut. Namun, hal ini tidak melegitimasi bahwa apa yang dikonsumsi tersebut dibenarkan untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun tanpa memperhatikan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain bahwa anugerah-anugerah tersebut harus dikonsumsi dengan pilihan dan cara-cara yang baik. Ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal konsumsi menjadi indikator bagi kesuksesan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kesuksesan tidak ditunjukkan banyaknya jumlah dan macam konsumsi yang diperoleh dan dihabiskan, tapi oleh pengaturan dan pilihan yang sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan kegiatan-kegiatan konsumsi yang tidak semata didasari oleh kebutuhan dan keinginan manusia semata. Islam juga menekankan konsumsi yang tidak hanya berlandaskan pada kepentingan individu semata, namun juga konsumsi yang didasari oleh kepentingan orang banyak atau sosial. Konsep konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi diartikan sebagai kegiatan membelanjakan dan menghabiskan harta atau penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi. Al-Damuha menjelaskan bahwa konsumsi adalah apa-apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan hal itu berkaitan dengan anugerah dan perintah Allah. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa persoalan makanan atau konsumsi adalah sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan beragama. Perumpamaan makanan terhadap agama adalah seperti pondasi dari bangunan. Konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah. Ayat tentang konsumsi dalam Al-Quran dan perilaku konsumsi Islam, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u hututi syaitani innahu lakum uduwu mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi
Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya yaitu penafsiran dari kalangan musafir yang berkaitan dengan kandungan surah Al-Baqarah ayat 168. Yang pertama itu tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, yang mana, wahai manusia, makanlah sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kalian di bumi yang diperbolehkan dan bisa kalian nikmati. Dan janganlah mengikuti jalannya setan yang mengajak menuju kemaksiatan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Al-Kalbi berkata, ayat ini turun untuk Sakif, Kusaha'ah, dan Amir bin Syaha'ah yang mengharamkan atas diri mereka sendiri beberapa hal, yaitu hasil panen dan hewan ternak. Mereka juga mengharamkan unta, bahirah, syaibah, wasilah, dan ham. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Muqtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, yaitu, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara yang halal dan memiliki kandungan yang baik, tidak jorok. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, dan orang yang berakal sehat tidak boleh mengikuti musuhnya yang selalu berusaha keras untuk mencelakakan dan menyesatkannya. Selanjutnya yaitu An-Nafahat Al-Makkiyah atau Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syishawi surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu Allah berfirman kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, untuk memerintah mereka agar memakan makanan yang dibolehkan di bumi dan memperingatkan mereka menempuh jalan setan dalam halal dan haram. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu, wahai manusia, makanlah dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadaratkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. Baik, selanjutnya yaitu tafsir ringkas Kementerian Agama RI atau surat Al-Baqarah ayat 168, yang dimana, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Sebagai musuh manusia, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat, yaitu perbuatan yang mengotori jiwa dan berakibat buruk terhadap kehidupan meskipun tanpa sanksi hukum duniawi, seperti menyakiti sesama, menebar permusuhan, merusak persatuan dengan cara mengadu domba, dan menyebar kebohongan, berhati dengki, angkuh, dan sombong. Dan setan juga menyuruh manusia berbuat keji, yaitu perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan akal sehat, khususnya yang telah ditetapkan sanksi duniawinya, seperti zina dan pembunuhan.
Dan setan juga membisikkan agar kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah, dengan mengatakan bahwa Allah punya istri dan punya anak, padahal Allah Maha Suci dari hal tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Saudari Putri Rifa. Tujuan konsumsi Islam. Yang pertama, tujuan konsumsi dalam Islam adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan baik yang bersifat jasmani maupun rohani dalam rangka memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridha Allah serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat atau hasanah fi al-dunya wa al-akhirah. Tujuan yang kedua, tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan personal dan material, melainkan maslahah. Tujuan konsumsi Islam yang terakhir, tujuan konsumsi dalam Islam adalah dalam rangka taat dan patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah. Dalam Islam, perbuatan untuk memanfaatkan barang atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai sebuah kebaikan, sebab kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah ketaatan kepadanya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Selanjutnya, prinsip dan etika konsumsi. Yang pertama, prinsip prioritas. Ada dua prinsip prioritas dalam konsumsi Islam. Yang pertama, konsumsi Islam lebih mengutamakan akhirat daripada nafsu yang bersifat duniawi. Yang kedua, konsumsi Islam dengan mengutamakan prioritas yang berdasarkan pada kebutuhan konsumsi. Selanjutnya, prinsip ketaatan kepada Allah. Ada dua prinsip ketaatan kepada Allah terhadap konsumsi. Yang pertama, ketaatan berkaitan dengan kehalalan konsumsi. Yang kedua, ketaatan dari segi thayyibnya konsumsi. Selanjutnya, prinsip etika. Islam memiliki seperangkat etika dan norma dalam berkonsumsi sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis. Terdapat 5 prinsip etika. Prinsip yang pertama, prinsip kesederhanaan. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Yang ketiga, prinsip kebersihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima, prinsip etika kesopanan. Selanjutnya, perilaku konsumsi Islam. Perilaku konsumsi memperhatikan aspek-aspek yang tergolong kebutuhan primer atau dahraruriyat, kemudian sekunder atau hajiyat, dan tersier atau tahsiniyat sesuai dengan semangat al-maqasid asy-syariah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan seseorang, konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan daripada aspek keinginan demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang bersifat senantiasa tidak terbatas. Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek material dan aspek spiritual dalam konsumsi. Kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility dalam konsumsi. Sehingga setiap muslim akan berusaha memaksimumkan nilai guna dari tiap barang yang dikonsumsi, yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi harus menghindari perilaku israf dan tarbs dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai rambu-rambu dalam konsumsi pangan, semestinya manusia secara umum dan muslim secara khusus untuk senantiasa
menjaga unsur kehalalan dan keajibaan dalam konsumsi sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya yang terakhir, prinsip pokok perilaku konsumsi Islam. Yang pertama, dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam merupakan kehendak untuk mengurangi kelebihan keinginan biologis yang tumbuh dari faktor psikis buatan, dengan tujuan untuk membiasakan energi manusia untuk tujuan spiritual. Anjuran Islam mengenai perilaku konsumsi dituntun oleh prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang harus dipegang manakala seseorang berkonsumsi. Secara mendasar, kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, barang untuk keperluan pokok, yang kedua, barang untuk keperluan kesenangan, dan yang ketiga, barang untuk keperluan kemewahan. Kunci untuk memahami perilaku konsumsi dalam Islam tidak cukup dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang, tapi sekaligus harus dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam pola berkonsumsi, yang dituntun oleh sikap yang selalu mementingkan kebersamaan konsumen muslim yang lain. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami mengenai konsep konsumsi dalam Al-Quran dan perilaku konsumsi Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.